Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan di dalam tayangan video singkat ini kita akan sama-sama belajar terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya rindu melalui renungan-renungan singkat yang kita dengar bersama-sama saudara, kita boleh terus bertumbuh di dalam iman dan rohani kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu hari ini akan membentuk kami menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kalau saudara di hadapan saudara sudah ada Alkitab, saudara bisa perhatikan dan kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Saudara, kota Kolose tidak terlalu jauh dari kota Efesus. Kurang lebih jaraknya 160 km. Nah, saudara, jemaat di Kolose itu merupakan hasil atau buah dari pelayanan Rasul Paulus selama 3 tahun di Efesus, saudara. Walaupun memang Rasul Paulus kemungkinan besar belum pernah berkunjung ke kota Kolose, tetapi ia telah memelihara satu hubungan dengan baik dengan gereja yang ada di Kolose. Nah, saudara, Kolose melalui Epafras, saudara, seorang yang bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus, dan dia juga adalah seorang rekan kerja yang sangat baik yang kemudian melayani di Kolose. Nah, saudara, kitab Kolose dengan kitab Efesus, kalau kita membaca, saudara, maka isinya itu merupakan nasihat-nasihat praktis di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, kitab Kolose, kitab Efesus itu disebut sebagai kitab kembar. Kembar di dalam isinya dan ditulis dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, saudara. Itulah disebut sebagai kitab kembar. Nah, sekali lagi saudara, bahwa kitab Kolose ini itu banyak menyajikan atau banyak mengajarkan hal-hal yang praktis di dalam hidup berjemaat dan juga bermasyarakat. Salah satunya adalah tentang bagaimana seharusnya kita bekerja. Nah, itulah yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita pada hari ini. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Rasul Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, Rasul Paulus ajarkan satu hal yang penting sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang yang bekerja, seorang yang melayani, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, baik saudara menjadi suami, istri, anak, orang tua, saudara. Rasul Paulus mengajarkan satu prinsip yang sangat baik sekali. Apapun yang kita perbuat, apapun itu, perbuatlah dengan segenap hati.
Perbuatlah dengan sepenuh hati, perbuatlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa. Itu di dalam bahasa lainnya itu dari dorongan yang terdalam, saudara, dari dalam dorongan. Nah, ketika Rasul Paulus berkata apapun juga, itu artinya saudara bisa pekerjaan, bisa pelayanan, bisa studi, bisa hidup berumah tangga, bisa ibadah dan lain sebagainya saudara. Lakukan semuanya itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Jawanya itu jangan dengan gerundel saudara. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah satu contoh yang sempurna. Dia memberi teladan bagi umatnya, bagi saya dan bagi saudara. Bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa, dikerjakannya dengan sepenuh hati meski harus melewati segala macam penderitaan yang begitu hebat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya di dalam segala apa yang kita perbuat haruslah dengan sepenuh hati dan dengan segenap hati. Saudara, satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kalau Kristus sudah melakukan segala sesuatunya yang dia lakukan selama dia hidup di dalam dunia ini dengan sepenuh hati, dengan segenap hatinya, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya, kita juga harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh saudara, maka hasil yang akan kita dapatkan akan menjadi maksimal. Akan berbeda sekali saudara kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan terpaksa, dengan menggerutu, dengan ngomel. Hasilnya akan berbeda sekali dengan ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita? Atau sebaliknya, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, apakah kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati? Ataukah sebaliknya? Ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah, entah itu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, kita mengerjakan bagian kita di rumah tangga kita masing-masing. Sudahkah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Ataukah kita melakukannya dengan ngomel, dengan menggerutu, dan lain sebagainya? Saudara, kita tidak boleh berbangga karena merasa bahwa ibadah dan pelayanan kita sudah lebih dari cukup, sudah merasa bahwa sudah rajin, sudah setia kepada Tuhan. Jangan kita merasa bangga terlebih dahulu. Sebab apa? Yang dinilai oleh Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita, kesepenuhan hati kita ketika kita melayani Dia. Itulah yang Tuhan lihat dan Tuhan nilai berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah yang telah Tuhan sudah terlebih dahulu siapkan bagi setiap kita. Mari, teruslah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan setiap pekerjaan di rumah tangga kita masing-masing juga dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh nikmati, kami boleh dengar bersama-sama. Biarlah firman-Mu terus memberkati kami, membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang memperkenan hati Tuhan. Baik di dalam segala pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami boleh senantiasa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan kesungguhan jiwa, dengan lebih sungguh-sungguh, karena kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan berkati supaya kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.